Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang diberikan tugas dengan data tipe 1 yang beranggotakan Rizky Aditya, Muhammad Fajar, dan Reza Dwi Andrianto akan memaparkan hasil tugas besar yang telah diberikan. Jadi untuk deskripsi tugasnya sendiri, di tugas ini kita diminta untuk membuat kelompok 3 hingga 4 orang dan mengeksplor pembelajaran mesin menggunakan metode-metode ensemble, yaitu bagging dan boosting. Lalu di mana setiap kelompoknya harus mengerjakan salah satu tipe tugas di antara 4 tipe yang telah diberikan. Nah, karena di sini kelompok NIM terkecil kami yaitu 4129, yang mana jika di modulo 4 akan menghasilkan satu, sehingga kami mendapatkan tugas dengan tipe 1. Lalu kami diminta untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dataset Jerman kredit dengan menggunakan metode bagging. Di sini juga terdapat beberapa atribut dalam dataset tersebut, seperti status, duration, credit history, dan lain sebagainya. Lalu di sini atributnya memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda seperti integer 64, integer 64 atau objek. Lalu metode yang digunakan yaitu metode bagging, yang mana metode bagging atau bootstrap aggregation adalah metode ensemble yang melakukan training dengan beberapa classifier secara terpisah. Nanti hasil dari training classifier ini dikombinasi untuk menghasilkan prediksi akhir dari sistemnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke implementasi. Di sini saya akan men-share codingan yang telah kita bangun. Sebentar. Nah, untuk yang pertama boleh dijelaskan oleh Reza terlebih dahulu. Lanjut dengan bab 2 di codingan yang ada tertera. Di sini kita mengimport library. Kenapa mengimport library? Karena kita gunakan saat menyusun program. Kemudian next yang problem statement. Nah, di sini tahap preparasi data di sini berfokus pada pengubahan data kualitatif ke data numerik. Kemudian scroll yang nah, pada tahap ini kita menampilkan dataset yang telah kita import. Kemudian dapat dilihat pada dataset di samping masih terdapat beberapa data yang kualitatif. Kemudian ada label encoder. Di sini kita akan menggunakan fungsi label encoder yang bertujuan untuk mengkonversi data yang kualitatif menjadi numerik. Nah, kemudian kita mengecek info dataset. Pada fungsi ini kita menampilkan tipe data dari atribut yang ada, seperti pada gambar di samping, pada codingan di samping, dapat kita lihat masih terdapat atribut yang datanya kualitatif. Kemudian, stop. Konversi data. Setelah menampilkan tipe data pada code sebelumnya, di sini kita melakukan konversi data menggunakan label encoder. Di sini kita mengubah data objek menjadi numerik. Lalu di sini kita juga membuat dua data frame. Terdapat satu data frame yang sudah terkonversi menjadi numerik dan data frame yang utuh yang kita buat ulang atau duplikasi seperti gambar codingan di samping. Nah, itu adalah data yang sudah dikonversi menjadi numerik menggunakan label encoder. Nah, yang di bawah lagi itu ada data frame asli yang dibuat ulang atau diduplikasi. Next ke bawah. Kemudian ada eksplorasi dan persiapan data. Pada data ini dapat kita lihat sudah tidak terdapat atribut yang memiliki data tipe objek.
yang mana dapat kita simpulkan bahwa data yang kita konversi sudah berhasil berubah secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan Muhammad Fajar. Oke, selanjutnya ada untuk kode untuk mengecek outlier menggunakan Seaborn, di mana pada tahap ini kami menggunakan fungsi ini untuk menampilkan box plot seperti pada gambar tertera di layar. Dari gambar ini dapat kita lihat pada duration dan amount terdapat noise dan outlier, yang mana nantinya dari box plot ini akan mendapatkan eksperimen untuk mengetes apakah dengan adanya noise tersebut dapat mempengaruhi performasi model atau tidak. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada codingan untuk distribusi label, di mana codingan tersebut berfungsi untuk mengklasifikasikan credit risk, lalu bisa memperlihatkan dari datasetnya itu tersebut, dan ternyata credit risk yang sama dengan 1 atau yes akan berisiko terdapat 700 dan sama dengan 0 atau no terdapat 300, yang mana jika kita lihat persebaran data tersebut tidak bagus. Maka dari itu distribusi label ini dapat disimpulkan bahwa dataset yang diberikan tidak seimbang atau imbalance data. Maka dari itu kita perlu mengadakan eksperimen untuk menyeimbangkan data tersebut dengan membuat data dummy dan dengan bantuan oversampling, yang mana nantinya 300 dataset tersebut akan diulang-ulang hingga nilainya 700 atau sama dengan 1. Setelahnya kita dapat lihat apakah imbalance data dapat mengaruhi performasi atau tidak. Selanjutnya ada korelasi variabel. Terlihat ada codingan dan juga ada tabel korelasinya. Jadi fungsinya bertujuan untuk menampilkan heat map seperti pada lampiran yang atau tabel yang terlihat, di mana untuk ukuran nilai pada setiap kolomnya diklasifikasikan berdasarkan warna dan berdasarkan warna yang ada. Selanjutnya ada korelasi label, di mana atas codingannya di sini akan ditampilkan korelasi seluruh atribut terhadap credit risk. Dapat dilihat terdapat beberapa atribut yang memiliki korelasi yang tinggi terhadap credit risk. Di antaranya terdapat status, duration, credit history, amount, personal status, sex, age, housing, dan foreign worker. Lalu di sini dapat dilihat juga terdapat atribut yang terlalu memiliki korelasi terhadap credit risk seperti employment, duration, ada people available, dan lain sebagainya. Nanti akan dilakukan juga eksperimen dengan mengambil atribut-atribut yang memiliki korelasi terhadap credit risk dan membuang atribut yang tidak memiliki korelasi. Lalu akan meninjau pengaruh dari performasinya. Selanjutnya di sini ada split data, di mana kode ini berguna untuk membedakan data yang membuat fitur X yang akan mendrop semua label data kecuali data credit risk, namun Y akan mengambil label credit risk saja ya. Lalu akan membuat splitting dan train dan data test dengan library train test split. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aditya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu bab 3 atau di sini subbab dari implementasi dataset dengan metode bagging. Lalu yang pertama yaitu kita di sini melakukan pemodelan atau proses bagging, khususnya nantinya di sini akan dievaluasi
datanya dari apa yang sebelumnya sudah dilakukan pada main code. Nah, pada tahap ini pertama-tama kita akan membuat estimator untuk bagging classifier-nya dengan menggunakan decision tree dengan number trees-nya yaitu 100. Kemudian di sini juga kita menggunakan fungsi bagging classifier. Bagging sendiri seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu singkatan dari bootstrap aggregating yang menggunakan subdata set untuk menghasilkan set pelatihan. Lalu kemudian setelah itu kita memasukkan fungsi yang sudah kita ambil dari library yang ada, yaitu sklearn. Setelah itu kita masuk ke tahap training model. Dapat kita lihat di sini kita mendapatkan 9 model dengan rata-ratanya yaitu 0,72. Selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan hasil dari training model tersebut, di sini kita akan masuk ke tahap testing data atau pengujian yang sebenarnya. Di sini kita menggunakan fungsi model fit, lalu memasukkan xtrain dan ytrain di dalamnya, dan fungsi predict yang bertujuan untuk menguji ulang model yang ada. Setelah kita melakukan proses bagging di atas, kita di sini melakukan evaluasi data. Jadi dari keseluruhan main code yang ada, di sini kita mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai akurasi yang cukup tinggi, yaitu 80% atau 0,80. Lalu pada gambar juga terdapat confusion matrix, yang mana terdapat 120 data yang mempredik satu dengan jawaban satu atau benar. Lalu terdapat 28 data yang mempredik 0 dengan jawaban 0 atau benar. Kemudian terdapat 19 data yang mempredik 0 dengan jawaban 1 atau salah, dan terdapat 33 data yang mempredik 1 dengan jawaban 0 atau salah. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan, testing, dan evaluasi untuk main code yang ada, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, kita akan melakukan eksperimen terhadap tabel-tabel yang sebelumnya telah ditampilkan. Lalu yang pertama kita masuk ke eksperimen 1. Mungkin boleh di-scroll ke bawah untuk codingannya. Ya, yang handling itu. Nah, jadi eksperimen 1 sendiri tujuannya untuk melihat pengaruh penghapusan outlier terhadap performansi model atau duration, mount, age pada box plot yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari source code yang ada ini, fungsi interquartile mengembalikan nilai maksimum dan minimum. Fungsi suboutliers menerima input yang sama dengan fungsi interquartile, yaitu data frame df1, nama kolom x, dan nilai maksimum dan nilai minimum. Fungsi ini kemudian mencetak apakah terdapat nilai yang lebih besar dari maksimum atau lebih kecil dari minimum pada kolom X. Kemudian fungsi ini mengganti nilai-nilai tersebut dengan maksimum atau minimum dengan menggunakan metode mesh. Terakhir, pada fungsi ini mengembalikan data frame yang telah diubah. Pada akhirnya, sebuah plot, box plot dari kolom duration, amount, dan age dari data frame yang telah diubah tadi, yang diubah sebelumnya, dibuat menggunakan library Seaborn. Lalu berikutnya kita masuk ke training model. Seperti yang kita lihat, itu codingannya yang training model yang membuat data frame
baru untuk membandingkan. Ada nggak ya? Nah, itu tadi kayaknya deh. Yang rata-ratanya 0,75 ada nggak? Ada. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi pada baris pertama variabel X diinisialisasi dengan data frame DF1 kecuali kolom kredit risk, kemudian variabel Y diinisialisasi dengan kolom kredit risk dari data frame DF1. Kemudian data X dan Y di-split menjadi data training dan data testing. Lalu objek Kfold 1 dibuat dengan menggunakan kelas Kfold yang akan menjadi alat untuk melakukan cross validation. Kemudian objek decision tree 1 dibuat dengan menggunakan kelas decision tree classifier yang merupakan model decision tree yang akan digunakan sebagai estimator pada metode bagging. Lalu variabel number trees 1 dibuat dengan nilai 100 yang akan menjadi jumlah pohon yang akan dibangun pada metode bagging. Setelah itu proses pemodelan dengan metode bagging telah selesai. Hasil dari cross validation akan menunjukkan akurasi dari setiap model yang dibangun pada setiap iterasi. Dan min dari hasil tersebut akan menunjukkan rata-rata akurasi dari semua model yang dibangun. Kemudian model terlatih akan digunakan untuk memprediksi data testing dan hasilnya disimpan pada variabel predik 1. Lalu setelah itu kita masuk ke testing modelnya. Iya, ya betul. Jadi pada testing model ini fungsi classification report adalah fungsi yang terdapat pada library scikit-learn yang digunakan untuk menghitung beberapa matriks evaluasi pemodelan pada klasifikasi. Fungsi ini menerima input yaitu data label sebenarnya dari data testing Y dan hasil prediksi dari model predik 1. Lalu setelah menghitung metrik-metrik tersebut, fungsi classification report akan mencetak hasilnya dalam bentuk tabel. Jadi kesimpulannya dalam eksperimen yang ke-1 ini, ternyata dengan penghapusan outliers, nilai akurasinya menurun. Kemungkinan model yang kita pakai dalam eksperimen ini mentoleransi variansi data yang banyak, sehingga tidak mempengaruhi performansinya pada box plot yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu berikutnya kita masuk ke eksperimen 2. Jadi tujuan dari eksperimen 2 ini kita akan melihat seberapa besar dampak banyaknya fitur yang digunakan terhadap performansi model. Dan apakah pemilihan dari fitur yang diredus berdasarkan tingkat dependencies terhadap label berpengaruh besar terhadap performansi model. Di sini, seperti pada eksperimen sebelumnya, kita melakukan training model terlebih dahulu. Pada proses training model, pada eksperimen kedua ini, kita membuat data frame baru, yaitu DF2, yang nantinya akan mengambil beberapa label yang digunakan sebagai sampel untuk fitur X dan untuk fitur Y. Nantinya akan mengambil credit risk. Selanjutnya, objek Kfold 2 akan menjadi alat untuk melakukan cross validation. Dan pada metode bagging, decision tree sangat berguna sebagai estimator untuk selanjutnya membuat number tree yang akan dibangun sejumlah 100 pada metode bagging ini. Nah, setelah proses pemodelan dengan metode bagging selesai, sama seperti prediksi pertama, kita akan menampilkan hasil dari cross validation yang menunjukkan akurasi setiap model yang akan disimpan pada predik 2 dan selanjutnya. Membuat rata-rata nilai dari semua model akan disimpan pada variabel min.
Seperti itu metodenya. Lalu setelah melakukan training, kita masuk ke testing model. Fungsi classification report di sini sama seperti sebelumnya. Lalu fungsi ini menerima input yaitu data label sebenarnya dari data testing Y underscore test 2 dan hasil prediksi dari model predik 2. Setelah menghitung metrik-metrik tersebut, fungsi classification report akan mencetak hasilnya dalam bentuk tabel. Jadi untuk fungsi codingannya sendiri masih sama dengan fungsi dari eksperimen sebelumnya. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri, jika dibandingkan dengan main code yang sebelumnya didapat 80%, nyatanya meredus atau mengeliminasi beberapa fitur tidak berpengaruh baik terhadap performansi model. Hal ini juga berbanding selaras dengan eksperimen sebelumnya. Nah, jadi begitu untuk kesimpulan eksperimen yang kedua. Lalu yang terakhir ada eksperimen ketiga. Eksperimen 3 ini kita akan melihat pengaruh persebaran label yang seimbang dengan teknik oversampling SMOTE terhadap performansi model. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menyeimbangkan data tersebut dengan membuat data dummy dengan bantuan oversampling, yang mana nantinya 300 data yang berbanding dengan 700 yang tidak seimbang tersebut akan diulang-ulang hingga value-nya atau nilainya sama, yaitu 700. Lalu setelah itu nanti kita akan lihat apakah imbalance data dapat mempengaruhi performansi modelnya atau tidak. Nah, di sini kita langsung masuk ke training data. Jadi pada codingan di atas, counter ini digunakan untuk menghitung jumlah kelas yang ada pada data training sebelum dilakukan oversampling, yaitu Y underscore train, kemudian mencetak hasilnya, kemudian objek oversample dibuat dengan menggunakan kelas SMOTE yang merupakan implementasi dari metode SMOTE. Lalu setelah itu kita langsung masuk aja ke testing data. Pada codingan di atas, counter merupakan sebuah kelas dari modul collection yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan elemen dalam satu iterable seperti list, tuple, dan lain sebagainya. Hasil dari counter Y underscore test ini akan menghasilkan sebuah dictionary yang menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen dari iterable Y underscore test. Nah, di sini kita masuk lagi ke training model selanjutnya yang K-fold itu ya. Nah, jadi di sini terdapat deklarasi objek K-fold 3 yang merupakan sebuah instance dari kelas K-fold dari modul Scalern Model Selection. Objek K-fold 3 akan digunakan sebagai objek pembagian data latih dan data uji dari data yang akan diberikan ke model selama proses cross-validation. Lalu deklarasi dari objek decision tree 3 yang merupakan sebuah instance dari kelas decision tree classifier dari modul Scalern tree. Objek decision tree 3 ini sendiri merupakan sebuah model pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang akan digunakan sebagai estimator atau model dasar dari objek model 3. Nah, setelahnya di sini langsung dilakukan testing model. Jadi pada fungsi ini menerima input yaitu data label sebenarnya dari data testing Y underscore test underscore SMOTE dan hasil prediksi dari model predik 3. Nah, setelah kita lihat, boleh di-scroll ke bawah aja. Iya, setelah kita lihat hasilnya dapat disimpulkan di sini terjadi overfit. Kemungkinan besar karena data yang digunakan untuk training kurang variatif sehingga model tidak dapat mempelajari pola dari data train tersebut, melainkan menghafal setiap data poin yang ada. Mungkin sekian pemaparan tugas besar ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.